Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Syekh mau nanya. Ini kan ada orang melakukan perjalanan, terus dia sudah sampai di tempat tujuan. Apakah sholatnya masih boleh di jamak qashar? Soalnya dia katanya pernah dengar boleh di jamak qashar bagi yang musafir selama 3 hari. Mohon penjelasannya. Dan seumpamanya dia ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka apakah batas jamak qasharnya masih sama waktunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Maksudnya di antara bentuk ungkapan bahasa dalam masalah ini adalah di antara sebab-sebab yang menjadikan terputusnya hukum safar atau status musafir adalah apabila orang itu datang di suatu tempat atau satu kampung, kemudian dia niat, maksudnya itu di kampung tersebut selepas dia sampai atau sebelum dia sampai, dia sudah ada niat untuk iqamah, niat tinggal di kampung tersebut selama 4 hari atau lebih, atau ada niat tinggal secara mutlak tanpa menentukan berapa hari dia mau tinggal di kampung tersebut. Jadi kalau ada orang safar dengan tujuan satu kota, satu kampung, entah sebelum sampai di kota tersebut atau ketika sampai, dia niat iqamah atau tinggal di kampung tersebut 4 hari atau lebih, 4 kali 24 jam atau lebih, atau ada niat iqamah secara mutlak, maka sejak masuk di batas desa kampung yang dia tuju, di saat itulah terputus hukum safar dia, terhenti status musafir dia, sehingga keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mengadakan perjalanan atau musafir otomatis juga hilang dari dia. Dia tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar sholat. Kalau dia ini mengusap sepatunya dan sudah ada 24 jam, kemudian ingin wudhu, maka dia wajib melepas sepatunya. Kalau dia kondisi puasa, wajib menyempurnakan sampai maghrib. Jadi keringanan-keringanan yang diberikan oleh agama sebab safar, otomatis dia tidak punya hak lagi untuk mengambilnya dan mengerjakannya. Maka dari uraian dan penjelasan di atas bisa ditarik satu kesimpulan mafhum, bahwasanya apabila orang itu mengadakan perjalanan dengan tujuan satu kampung dan dia niat tinggal di situ tidak sampai 4 hari. Contohnya saya mau tinggal di sana 1 hari, 2 hari, 3 hari. Maka jelas
bahwasanya dia selama tinggal di kota yang dia tuju, dia masih boleh jamak qashar. Begitu pula kalau dia ini tidak bisa menentukan 1 hari atau 2 hari, tetapi dia yakin bahwasanya hajat dia di situ akan selesai di bawah 4 hari. Jadi hajat dia, keperluan dia akan selesai di bawah 4 hari. Pokoknya saya iqamah, niat tinggal iqamah di bawah 4 hari lah. Kemudian dia ketika masuk di kampung tersebut, hari pertama, oh ternyata hari kedua masih tinggal, hari ketiga. Jadi jelas dia tidak ada niat tinggal 4 hari atau lebih, tidak ada. Cuma ternyata dia ini hari pertama masih tinggal, hari kedua, hari ketiga. Tahu-tahu terjadi perubahan jadwal. Perubahan jadwal akhirnya molor. Maka orang semacam ini dia boleh jamak qashar di situ selama tinggalnya belum ada 4 kali 24 jam. Nah ternyata ditunggu-ditunggu itu kegiatan jadi molor kan gitu kan. Maka sejak selama dia tinggal di situ belum ada 4 kali 24 jam dia masih boleh jamak qashar. Lah ternyata molor itu jadwal pas dia tinggal ada 4 kali 24 jam, di saat itulah dia tidak boleh lagi jamak qashar. Sehingga istilahnya itu masuk hari ke-5 ketika iqamahnya tinggalnya sudah melewati 4 kali 24 jam, di saat itulah baru dia dilarang untuk jamak qashar lagi menurut pendapat yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Terus sekarang apa itu mengenai poin yang ditanyakan, yaitu bagaimana cara menghitung itu 4 kali 24 jam. Jadi begini ya, 4 kali 24 jam itu dihitung tanpa mengikutsertakan hari kedatangan dan hari keberangkatan. Jadi seumpama dia datang di hari Jumat, maka 4 kali 24 jam itu dihitung mulai dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Rabu seumpama dia pergi, maka ini berarti dia tinggal di kampung tersebut dihitung 4 hari. Jadi saya ulangi, seumpama ada orang tiba di satu kampung hari Jumat, kemudian dia pergi hari Rabu, maka Jumat dan Rabu tidak dihitung. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu yang dihitung. Maka ini berarti dia tinggal dihitung 4 hari. Lah orang yang semacam inilah di mana dia itu tiba di satu kampung hari Jumat dan dia niat meninggalkan kampung tersebut di hari Rabu. Sejak dia tiba di kampung yang dituju, dia sudah tidak boleh jamak qashar. Karena
dia tinggal di kampung tersebut sejak awal memang sudah niat iqamah, yaitu selama 4 hari. Lah adapun kalau dia ini datang hari Jumat, niat balik hari Senin atau hari Selasa, maka kalau dia ini datang hari Jumat, niat balik hari Senin, ya dihitung tinggal cuma Sabtu Ahad, sehingga cuma 2 hari. Kalau dia ini niat balik hari Selasa, maka yang dihitung cuma Sabtu Ahad Senin, sehingga dia iqamah di situ, tinggal di situ cuma 3 hari. Nah, orang yang semacam ini selama dia tinggal di kampung tersebut mulai hari Jumat sampai Senin atau Selasa, itu masih dibolehkan jamak dan qashar sholat. Maka disitulah kayak mama itu jamaah tabligh yang datang di satu masjid. Biasanya itu hari mamanya itu kan 3 hari. Lah 3 hari itu kan dihitung termasuk hari datang dan hari meninggalkan itu masjid yang dituju. Biasanya itu kan mamanya datang hari Jumat. Hari Jumat datang, Sabtu, Ahad, Senin biasanya sudah pindah. Ya, biasanya begitu. Pindah ke kampung lain. Lah, maka jamaah yang semacam ini datang hari Jumat, pindah masjid hari Senin, maka ini dihitung cuma 2 hari sehingga masih boleh jamak qashar. Syaratnya dia pindah ke masjid yang ada di kampung lain, bukan di kampung yang sama. Begitu pula orang yang belanja di Jakarta. Memang dia tinggal di situ itu selama 10 hari, terkadang 15 hari. Tetapi dia ini 2 hari mesti pindah, bahkan tiap hari terkadang pindah. Jadi pindah-pindah tempat. Selama di Jakarta 10 hari, 15 hari itu pindah-pindah tempat. Karena urusan belanja, urusan sana, urusan sini lah. Orang semacam ini walaupun 15 hari di Jakarta, karena tempatnya itu pindah-pindah kampung dari satu desa ke desa yang lain, ini juga masih boleh jamak dan qashar. Kemudian ini satu hal yang penting kita ingatkan. Coba kita di Surabaya gitu kan. Surabaya itu kan kota besar. Maka apakah Surabaya itu dianggap satu kota yang begitu luas? Ataukah setiap kampung yang dulu itu sebetulnya terpisah-pisah kemudian menyambung satu sama lain? Itu kan di Surabaya itu wilayah yang begitu luas. Sebetulnya itu kan mencakup beberapa desa yang sudah menjadi kota kan gitu kan. Sehingga namanya itu pun juga sendiri-sendiri. Ini ada Wonokromo, ini ada Siwalan-Kerto. Jadi kampung-kampung kecil kemudian menyambung satu sama lain. Maka ini apakah kita ini kalau ke Surabaya, maka seluruh Surabaya itu dianggap satu kota. Sehingga kita ini kalau sudah sampai ke Surabaya, walaupun kita pindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tetap tidak boleh jamak qashar. Ataukah setiap kampung yang punya nama sendiri-sendiri itu punya hukum sendiri-sendiri? Lah ini di dalam madzhab Syafi'i dijelaskan kayak di Fathul Mu'in juga kitab-kitab yang lain itu, bahwa al-qura al-muttasilah, kampung-kampung yang lambat laun karena pelebaran pemukiman, sehingga satu kampung menyambung dengan kampung yang lain, terus dijadikan menjadi satu kota besar gitu. Maka ini setiap kampung punya hukum sendiri-sendiri. Di mana Surabaya yang begitu luas,
Maka ini kampung-kampung yang dulunya punya nama sendiri-sendiri, maka nama itu tetap dipertahankan. Dan juga punya batas wilayah desa masing-masing. Maka ini ketika kita safar ke Surabaya, kemudian kita pindah dari satu kampung, ya namanya tetap RT atau apa, bukan RT. Dari satu nama tempat, desa ke desa yang lain, maka itu dihukumi sendiri-sendiri. Sehingga selama yang kita tinggali itu sudah beda wilayah, beda nama kampung, beda nama desa, beda nama tempat, dan atas batasnya masing-masing, maka setiap kita pindah dari satu nama kampung ke nama lain, walaupun satu wilayah Surabaya, ini sudah dianggap kita ini pindah kampung. Sehingga kayak tadi, umpamanya 2 hari, maka selama kita di Surabaya itu boleh kita menjamak sholat dan mengqashar sholat. Walaupun namanya masih di Surabaya, tetapi kita ini sudah pindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Hari ini di Siwalan-Kerto, besok lusa di Wonokromo, kemudian pindah lagi ke Ampel, kemudian pindah lagi kemana itu. Banyak lagi nama-nama. Nah, ini kurang lebihnya satu perkara yang harus dipahami di dalam istilah-istilah yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Karena saya pernah dengar satu penjelasan orang itu mengatakan bahwa ya Surabaya itu satu tempat, sehingga selama orang itu di Surabaya tidak boleh dia ini menjamak qashar selama walaupun dia pindah-pindah tempat begitu itu, karena itu namanya semua Surabaya. Nah, ini ungkapan dan kesimpulan semacam ini bertentangan dengan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Wallahu taala alam.